Saat berbeban berat, hati-hatilah dengan 3K: keinginan daging, keangkuhan hidup, keinginan mata. Salam sukacita bagi kita semua. Bagaimana kabar saudara hari ini? Semoga selalu sehat dan baik. Saudaraku, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius 4 ayat 1-11 tentang pencobaan di padang gurun. Saudara, ketika kita sungguh berbeban berat, kita merasa seolah-olah hidup kita berada di padang gurun yang syarat dengan kekosongan, kekurangan, kegersangan, kekeringan, dan badai. Maka di masa ini tidak jarang orang mempertanyakan di manakah Tuhan, seperti tertulis dalam kitab Ayub 23 ayat 8 dan 9. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana, atau ke barat, tidak kudapati dia. Di utara ku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Dan tidak jarang pula di masa ini orang mulai mempertanyakan kasih Tuhan dan penyertaannya. Mari saudaraku, kita mau belajar meneladan sikap Tuhan Yesus dalam menghadapi berbagai pencobaan di padang gurun, sehingga pada akhirnya kita bisa beroleh kemenangan di masa padang gurun kita. Dalam pencobaan pertama, iblis meminta Yesus yang saat itu merasa lapar untuk mengubah batu menjadi roti. Saudara, dalam kehidupan kita pasti setiap orang memiliki begitu banyak keinginan atau impian atau hasrat yang mau diraih, dicapai. Dan tidak jarang pula ketika orang memfokuskan hidupnya hanya untuk mengejar hal-hal yang menjadi ambisi, kesenangan pribadinya semata, maka ia rela melakukan apa saja demi untuk memenuhi atau memuaskan kepentingannya sendiri. Dalam bahasa Alkitab, keinginan-keinginan yang seperti ini disebut dengan keinginan daging. Karena rasa lapar untuk memenuhi keinginan daging, banyak orang rela melakukan apa saja demi untuk memenuhi atau memuaskan rasa laparnya itu. Apalagi ketika hidup sedang berbeban berat, kita tergoda untuk mengambil jalan pintas, sekalipun ini bertentangan dengan kehendak Tuhan. Contoh, ketika orang tidak punya uang atau pekerjaan, orang akan mencuri. Ketika hubungan suami istri sudah mulai retak, biasanya mereka berpikir ingin bercerai atau mencari bahu yang lain sebagai sandaran. Atau ketika seorang merasa tidak punya solusi atas permasalahan hidupnya, ia ingin segera mengakhiri hidupnya. Ini semua bisa terjadi ketika kita memiliki kekosongan atau kehampaan dalam jiwa kita. Dalam ayat 4, Tuhan Yesus berkata, "Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Ini berarti ada sebuah kebutuhan yang nilainya jauh melampaui kebutuhan jasmani kita semata, yaitu kebutuhan jiwa kita yang harus dipenuhi atau diisi dengan firman Tuhan. Jiwa kita harus dan perlu diisi dengan firman Tuhan. Maka ketika jiwa kita itu penuh dengan firman Tuhan, apabila kita diperhadapkan dengan suatu kegagalan, penderitaan, sakit penyakit, hubungan yang sudah retak, atau apapun itu permasalahan dalam hidup kita, kita tidak akan berkeluh kesah, kita tidak akan marah, atau kita tidak akan menyalahkan orang lain atau siapapun juga. Tetapi justru sebaliknya, kita selalu perkatakan firman Tuhan sebagai tanggapan yang positif dalam menghadapi padang gurun di dalam hidup kita. Selanjutnya,
Dalam pencobaan Yesus yang kedua, iblis meminta Yesus untuk menjatuhkan dirinya ke bawah, dan Yesus berkata dalam ayat 7, "Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Ketika berbeban berat, kita tergoda untuk mengambil langkah dan keputusan sesuai dengan keinginan kita sendiri. Kita tidak sabar menunggu campur tangan Tuhan. Kita tidak sabar menunggu pertolongan Tuhan, tetapi kita mencoba untuk menjadi Tuhan atas diri kita sendiri, yaitu dengan menentukan segala sesuatunya berdasarkan selera dan keinginan kita sendiri. Dalam pencobaan ketiga, iblis menunjukkan seluruh dunia dan isinya dan menyerahkan semuanya itu kepada Yesus, asalkan Yesus mau menyembah iblis. Saudara, segala yang sifatnya berkaitan dengan kekayaan, kemegahan, kenikmatan, dan kekuasaan pasti menggiurkan mata. Apalagi saat kita merasa sedang hidup di padang gurun, kita mulai mencari sesuatu yang sifatnya itu berkaitan erat dengan kedudukan, kekuasaan, dan kenikmatan yang bisa segera menarik dan mengeluarkan kita dari padang gurun. Ketika kita selalu mengejar hal-hal yang demikian, maka kita akan semakin jauh dari Tuhan. Kita semakin tidak akan punya kasih kepada Tuhan dan sesama. Dan yang kita sembah adalah kerajaan dunia dan iblis, bukannya Tuhan. Padahal dalam ayat ke-10, Tuhan Yesus berkata, "Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Artinya ketika kita sedang berbeban berat, kita tetap harus menunjukkan kasih kita kepada Tuhan yang diwujudkan dengan segenap hati kita, jiwa kita, akal budi, dan kekuatan kita. Mari saudaraku, melalui firman Tuhan saat ini kita kembali diingatkan untuk belajar berani menolak segala godaan yang sifatnya hanya memuaskan keinginan daging, keangkuhan hidup, dan keinginan mata. Kita belajar meneladan Yesus dengan selalu taat kepada firman Tuhan, menyerahkan hidup kepada Tuhan, dan mengasihi Tuhan lebih dari apapun di dunia ini. Kita juga mau belajar untuk tetap setia dan percaya kepada Tuhan bahwa Ia pasti dan akan menolong kita. Percayalah, ketika kita berbeban berat, tetapi kita tetap setia, taat, dan percaya kepada Tuhan, Ia pasti menolong kita. Percayalah, percaya saja. Kesetiaan dan kepercayaan kita terhadap Tuhan pada akhirnya akan membuat kita menang dalam mengarungi padang gurun, dan pada akhirnya akan membawa kita ke dalam sebuah perjalanan menuju padang rumput yang hijau. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan.